Halo Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Maaf apabila beberapa hari lalu memakai bahasa Inggris yang tidak semua orang paham. Di kemudian hari akan kita jadwalkan untuk ilmu dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh rasa syukur hari ini. Terima kasih sudah setia menonton di channel ini, tempat kita belajar bersama tentang kesehatan dan gaya hidup yang ramah untuk usia lanjut. Sebelum kita mulai, seperti biasa, silakan absen dulu di kolom komentar ya. Tulis usia Bapak Ibu dan dari daerah mana menonton. Karena saya selalu senang membaca komentar Bapak Ibu dari berbagai kota, bahkan sampai luar negeri. Rasanya seperti punya keluarga besar yang saling menyemangati untuk hidup sehat bersama. Nah, Bapak Ibu, kita semua tentu tahu bahwa sayur itu sangat penting bagi tubuh. Dari kecil, kita selalu diajarkan, kalau mau sehat, makan sayur. Betul kan? Tapi, tahukah Bapak Ibu, tidak semua sayuran yang terlihat sehat itu aman untuk semua orang, apalagi bagi yang sudah memasuki usia lanjut. Ada beberapa jenis sayuran yang, kalau dikonsumsi berlebihan atau dimasak dengan cara yang salah, bisa menjadi racun tersembunyi bagi ginjal dan sendi. Akibatnya, bisa timbul nyeri lutut, bengkak di pergelangan kaki, bahkan gangguan pada fungsi ginjal. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 6 sayuran yang sering dikira sehat, tapi ternyata bisa jadi bahaya bagi lansia, lengkap dengan penjelasan ilmiahnya, tips cara konsumsi yang benar, serta hasil penelitian yang bisa dipercaya. Jadi, pastikan Bapak Ibu tonton sampai akhir, supaya bisa tetap menikmati sayuran favorit tanpa khawatir merusak ginjal atau sendi. Bapak Ibu pasti sering mendengar bahwa bayam adalah sayuran yang sangat sehat. Warnanya hijau segar, mudah ditemukan di pasar, dan harganya murah. Bahkan sejak kecil, kita sudah terbiasa makan bayam karena dipercaya membuat tubuh kuat dan darah lancar. Tapi ternyata, di balik manfaatnya itu, bayam menyimpan sesuatu yang perlu diwaspadai, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah berusia di atas 50 tahun. Kenapa begitu? Karena bayam termasuk sayuran dengan kandungan asam oksalat yang sangat tinggi. Asam oksalat ini adalah senyawa alami yang, jika berlebihan, bisa berikatan dengan kalsium di dalam tubuh dan membentuk batu ginjal. Nah, pada usia lanjut, fungsi ginjal biasanya sudah mulai melemah, sehingga proses pembuangan oksalat tidak seefisien saat muda. Akibatnya, zat ini menumpuk dan membentuk kristal kecil di saluran kemih. Lama-lama bisa menimbulkan nyeri pinggang, anyang-anyangan, bahkan nyeri sendi yang terasa seperti kaku atau pegal di lutut. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Urology, orang yang sering mengonsumsi makanan tinggi oksalat, termasuk bayam, memiliki risiko lebih besar mengalami pembentukan batu ginjal, terutama jika asupan cairannya kurang. Dan ini bukan berarti bayam berbahaya untuk semua orang. Tapi bagi lansia yang fungsi ginjalnya menurun, kewaspadaan perlu ditingkatkan. Lalu, bagaimana solusinya? Bukan berarti Bapak Ibu harus berhenti makan bayam sama sekali, ya. Bayam tetap memiliki banyak manfaat seperti zat besi, magnesium, dan vitamin K. Hanya saja, cara mengolahnya perlu diperhatikan. Berikut tipsnya. Rebus bayam hingga matang, lalu buang air rebusannya karena sebagian oksalat akan larut di sana. Hindari mengonsumsi bayam setiap hari, cukup 1-2 kali seminggu. Jangan menghangatkan ulang sayur bayam, karena oksalatnya bisa semakin pekat dan berpotensi membahayakan. Dan pastikan Bapak Ibu minum air putih cukup, agar ginjal bisa bekerja dengan baik membuang sisa oksalat dari tubuh. Sebagai alternatif, Bapak Ibu bisa mengganti sebagian konsumsi bayam dengan sayuran lain yang lebih ramah untuk ginjal, seperti daun katuk atau sawi hijau. Keduanya sama-sama kaya nutrisi, tapi kadar oksalatnya jauh lebih rendah. Jadi intinya, bayam tidak harus dihindari sepenuhnya, tapi perlu diatur porsinya dan cara masaknya. Dengan begitu, Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan manfaatnya tanpa khawatir ginjal atau sendi menjadi korban diam-diam. Bapak Ibu pasti setuju, tomat termasuk sayuran, or lebih tepatnya buah, yang paling sering kita pakai sehari-hari. Rasanya segar, warnanya menarik, dan bisa ditemukan di hampir semua masakan rumah. Sambal, sayur bening, tumisan, hingga jus segar di pagi hari. Banyak orang percaya tomat adalah sumber vitamin C alami yang menyehatkan kulit, menjaga daya tahan tubuh, dan baik untuk jantung. Namun, ternyata tomat juga punya sisi yang perlu diwaspadai. Terutama bagi Bapak Ibu yang memiliki masalah asam urat, nyeri sendi,
atau fungsi ginjal yang mulai menurun. Mengapa tomat bisa jadi masalah? Tomat mengandung senyawa purin dan asam organik, seperti asam sitrat dan asam malat, yang pada sebagian orang bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Ketika kadar asam urat naik terlalu tinggi, kristal kecil mulai terbentuk di sendi, biasanya di jari kaki, lutut, atau pergelangan tangan. Kristal ini yang kemudian menyebabkan rasa nyeri, bengkak, dan kekakuan, terutama saat bangun tidur atau setelah makan berat. Sebagian orang mungkin tidak langsung merasakannya. Tapi bagi lansia yang sudah memiliki riwayat gout atau kadar asam urat yang cenderung tinggi, konsumsi tomat berlebihan dapat memicu serangan nyeri mendadak. Bahkan, ada yang merasa lututnya terasa berat hanya beberapa jam setelah makan tomat atau sambal tomat. Hal ini bukan sekadar dugaan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal artritis rheumatologi menemukan bahwa sebagian penderita gout melaporkan peningkatan gejala nyeri sendi setelah mengonsumsi tomat, meskipun tomat bukan sumber purin tertinggi. Artinya, tubuh setiap orang bisa bereaksi berbeda terhadap kandungan asam dalam tomat, terutama pada mereka yang sensitif atau memiliki metabolisme asam urat yang sudah terganggu akibat usia. Selain itu, keasaman alami pada tomat juga bisa memengaruhi pH tubuh dan kerja ginjal. Bila ginjal sudah mulai melemah, penumpukan asam dalam darah akan memperberat tugasnya, sehingga tubuh jadi lebih rentan mengalami nyeri, pegal, dan rasa tidak nyaman di sendi. Apalagi kalau dikombinasikan dengan makanan tinggi purin lainnya seperti jeroan, daging merah, atau kacang-kacangan kering. Apakah itu berarti tomat harus dihindari? Tidak juga, Bapak Ibu. Tomat tetap punya manfaat yang luar biasa, seperti kandungan likopen yang berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk mencegah kanker dan menjaga kesehatan jantung. Hanya saja, kuncinya ada di cara dan jumlah konsumsi. Berikut beberapa tips agar tetap bisa menikmati tomat dengan aman. Pilih tomat yang benar-benar matang sempurna. Tomat yang masih hijau atau setengah matang memiliki kadar asam lebih tinggi, sehingga lebih berpotensi memicu nyeri sendi. Konsumsi dalam jumlah wajar, maksimal 3 kali seminggu. Hindari makan tomat setiap hari, terutama dalam bentuk jus tanpa campuran lain. Sebaiknya dimasak dulu, karena proses pemanasan dapat menurunkan tingkat keasaman dan justru meningkatkan penyerapan likopen. Perbanyak minum air putih setelah makan tomat untuk membantu ginjal menetralkan kadar asam. Jika Bapak Ibu sedang kambuh asam uratnya, tunda dulu konsumsi tomat selama beberapa hari agar sendi tidak makin bengkak. Sebagai alternatif, Bapak Ibu bisa mengganti tomat dengan paprika merah. Paprika mengandung vitamin C dan antioksidan tinggi, tapi rendah purin dan lebih bersahabat untuk ginjal dan sendi. Rasanya juga manis alami, cocok untuk tumisan atau salad. Jadi, bukan tomatnya yang salah, tapi cara dan frekuensinya yang perlu diperhatikan. Tubuh lansia memiliki sistem penyaringan yang lebih sensitif. Jadi jangan biarkan sayur sehat seperti tomat berubah menjadi penyebab nyeri yang diam-diam mengganggu aktivitas harian. Dengan cara konsumsi yang tepat, tomat tetap bisa menjadi sahabat sehat Bapak Ibu, bukan musuh bagi ginjal dan sendi. Sekarang kita masuk ke sayuran ketiga yang sering dikira aman, tapi ternyata bisa jadi penyebab gangguan pada ginjal dan sendi bila dikonsumsi tanpa batas, yaitu kacang panjang. Siapa yang tidak kenal dengan sayuran ini? Kacang panjang hampir selalu ada di dapur rumah tangga Indonesia. Enak dibuat tumis, urap, lalapan, atau sayur lodeh. Rasanya gurih, mengenyangkan, dan menambah warna pada piring makan kita. Tapi di balik manfaatnya, ada hal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui, terutama bagi yang sering mengalami perut kembung, pegal di lutut, atau kadar asam urat tinggi. Kacang panjang mengandung purin dalam jumlah sedang. Namun jika dikonsumsi berlebihan, purin ini bisa berubah menjadi asam urat di dalam tubuh. Semakin banyak purin yang masuk, semakin berat beban kerja ginjal untuk membuang sisa metabolisme tersebut. Akibatnya, kadar asam urat meningkat dan bisa menimbulkan nyeri pada sendi. Bagi sebagian lansia, rasa nyeri ini sering muncul di pagi hari atau setelah makan besar, terutama di bagian jari kaki dan lutut. Selain purin, kacang panjang juga memiliki kadar serat dan gas alami yang tinggi. Serat memang baik untuk pencernaan, tapi pada tubuh lansia yang sistem pencernaannya mulai melambat, gas berlebih bisa menyebabkan perut terasa begah, tidak nyaman, dan bahkan menekan diafragma sehingga terasa sesak atau cepat kenyang. Masalahnya, banyak orang mengira bahwa purin dari sayur tidak berpengaruh terhadap kadar asam urat,
padahal tidak sepenuhnya benar. Menurut penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition, purin dari sumber nabati tertentu, seperti kacang panjang dan bayam, tetap bisa meningkatkan kadar asam urat bila dikonsumsi berlebihan, terutama pada orang yang metabolisme tubuhnya sudah menurun akibat usia. Artinya, tubuh lansia yang tidak lagi seefisien dulu dalam menyaring zat sisa, bisa kewalahan jika terus-menerus mendapat asupan purin tinggi dari makanan. Hasilnya, ginjal bekerja lebih keras, sendi mudah nyeri, dan metabolisme tubuh terganggu. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena bukan berarti kacang panjang harus dihapus dari menu harian. Kacang panjang masih punya banyak manfaat, seperti kandungan vitamin A, C, serta serat yang membantu menurunkan kolesterol. Hanya saja, cara mengolah dan jumlah konsumsinya perlu disesuaikan. Berikut beberapa tips aman agar kacang panjang tidak menjadi racun bagi ginjal dan sendi. Rebus kacang panjang sebentar saja, sekitar 2-3 menit. Jangan terlalu lama agar vitamin tidak hilang, tapi pastikan tidak dimakan mentah. Lalapan mentah dari kacang panjang bisa meningkatkan risiko gas dan asam urat, karena zat purinnya belum terurai oleh panas. Hindari mengombinasikan dengan makanan tinggi purin seperti tempe tua, jeroan, atau ikan asin. Gabungan ini bisa membuat kadar asam urat melonjak lebih cepat. Batasi porsi konsumsi, cukup 1-2 kali seminggu dalam jumlah sedang. Minum air putih yang cukup setelah makan sayuran tinggi purin seperti kacang panjang, agar ginjal terbantu dalam membuang sisa purin melalui urin. Jika Bapak Ibu punya riwayat batu ginjal atau gout, hindari makan kacang panjang saat kondisi sedang kambuh. Sebagai pengganti yang lebih aman, Bapak Ibu bisa mencoba buncis muda. Teksturnya mirip kacang panjang, rasanya juga enak, tetapi kandungan purin dan gasnya jauh lebih rendah. Buncis juga mengandung antioksidan dan serat larut yang membantu menjaga gula darah tetap stabil. Sangat baik untuk lansia dengan diabetes ringan. Jadi, kesimpulannya, kacang panjang bukanlah musuh, tapi juga bukan teman yang bisa kita ajak makan setiap hari. Bila dikonsumsi dengan bijak, dimasak dengan benar, dan tidak berlebihan, kacang panjang tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat lansia. Namun, jika tubuh mulai memberi tanda seperti kembung, nyeri, atau pegal yang tidak biasa setelah makan, itu bisa jadi sinyal dari tubuh untuk mulai mengurangi porsinya. Dengan perhatian kecil seperti ini, Bapak Ibu bisa tetap menikmati masakan rumahan favorit tanpa mengorbankan kesehatan ginjal dan sendi. Nah, Bapak Ibu, sayur berikutnya ini pasti jadi favorit banyak orang Indonesia. Apalagi kalau ditumis dengan bawang putih dan sedikit cabai. Ya, siapa lagi kalau bukan kangkung? Rasanya lezat, murah, mudah dimasak, dan bisa ditemukan hampir di semua warung makan. Tapi meskipun tampak sederhana dan menyehatkan, ternyata kangkung juga bisa menimbulkan masalah bagi ginjal dan sendi, terutama pada lansia yang memiliki riwayat asam urat tinggi atau peradangan sendi, gout. Kenapa bisa begitu? Kangkung termasuk sayuran dengan kandungan purin sedang, artinya tidak terlalu tinggi seperti jeroan, tapi cukup untuk meningkatkan kadar asam urat bila dikonsumsi dalam jumlah banyak atau terlalu sering. Ketika tubuh menerima asupan purin berlebih, ginjal harus bekerja lebih keras untuk membuangnya. Bila fungsi ginjal sudah mulai melemah karena usia, proses ini menjadi lambat, dan kadar asam urat dalam darah bisa meningkat. Nah, kadar asam urat yang tinggi ini dapat memicu peradangan, inflamasi di sendi. Akibatnya, Bapak Ibu mungkin merasa nyeri di lutut, kaku di jari tangan, atau pegal-pegal saat bangun tidur. Kadang rasa sakitnya muncul tiba-tiba di malam hari, disertai kram pada betis atau telapak kaki yang terasa menegang. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Asian Journal of Clinical Nutrition, konsumsi kangkung berlebihan secara rutin dapat meningkatkan tanda-tanda inflamasi pada lansia yang memiliki kadar asam urat tinggi. Peneliti menemukan bahwa zat purin dan senyawa oksalat dalam kangkung bisa memicu peningkatan kadar CRP, C-reactive protein, yaitu indikator peradangan dalam tubuh. Jadi walaupun kangkung kaya zat besi dan serat, bagi tubuh yang sensitif terhadap purin, efeknya bisa berbalik, bukan menyehatkan, tapi justru memicu nyeri dan bengkak di sendi. Selain itu, kangkung juga dikenal memiliki efek sedatif ringan, yang pada sebagian orang bisa menimbulkan rasa lemas atau kantuk setelah makan. Efek ini tidak berbahaya, tapi pada lansia yang punya tekanan darah rendah, bisa menyebabkan tubuh terasa, enteng, dan mudah pusing bila dikonsumsi terlalu sering. Lalu,
Bagaimana supaya tetap bisa menikmati kangkung tanpa khawatir? Berikut beberapa tips konsumsi aman yang bisa Bapak Ibu terapkan di rumah. Batasi konsumsi maksimal 2 kali seminggu, dan jangan dimakan dalam porsi besar. Jangan menghangatkan ulang kangkung. Setelah dimasak, sebaiknya langsung dihabiskan, karena pemanasan ulang bisa meningkatkan kadar oksalat yang memperberat kerja ginjal. Hindari mencampur kangkung dengan bahan tinggi purin seperti ikan asin, tempe tua, atau santan pekat. Kombinasi ini bisa memperparah peradangan dan meningkatkan kadar asam urat secara cepat. Saat memasak, gunakan sedikit minyak dan banyak bawang putih, karena bawang putih mengandung senyawa antiinflamasi alami yang dapat menetralkan sebagian efek buruk purin. Dan yang paling penting, cukupi asupan air putih, agar ginjal bisa membuang kelebihan asam urat dengan lancar. Sebagai alternatif, Bapak Ibu bisa mengganti kangkung dengan daun kelor. Daun kelor kini mulai banyak diteliti dan terbukti memiliki efek antiinflamasi alami, serta kaya kalsium, zat besi, dan magnesium. Yang menarik, daun kelor justru mendukung fungsi ginjal karena membantu mengurangi stres oksidatif dan menyeimbangkan kadar gula darah. Daun kelor juga mudah ditemukan di banyak daerah. Bisa dibuat sayur bening, tumisan, bahkan diseduh seperti teh herbal. Rasanya lembut, tidak pahit, dan jauh lebih aman untuk sendi dan ginjal dibanding kangkung jika dikonsumsi rutin. Jadi, Bapak Ibu tetap bisa menikmati sayuran hijau, asalkan tahu mana yang ramah dan mana yang perlu dibatasi. Kangkung tidak harus dihindari sepenuhnya, tetapi perlu dikonsumsi dengan cerdas dan bijak. Dengan cara yang tepat, tubuh tetap bisa mendapatkan nutrisi tanpa menanggung efek sampingnya. Bapak Ibu yang sering makan kol dan kubis, baik yang ditumis, direbus, atau dijadikan lalapan, sebaiknya dengarkan bagian ini baik-baik. Karena meskipun kedua sayuran ini terkenal menyehatkan dan sering disebut bisa membantu diet serta menurunkan kolesterol, ternyata bagi sebagian lansia, kol dan kubis bisa menjadi racun tersembunyi yang memperberat kerja ginjal dan mengganggu keseimbangan hormon. Kenapa bisa begitu? Kol dan kubis termasuk dalam keluarga sayuran cruciferous, seperti brokoli dan kembang kol. Di dalamnya terdapat senyawa alami bernama goitrogen. Zat ini dapat menghambat penyerapan yodium, mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan kelenjar tiroid. Nah, ketika penyerapan yodium terganggu, produksi hormon tiroid bisa menurun, sehingga metabolisme tubuh jadi lebih lambat. Efeknya apa untuk lansia? Tubuh menjadi cepat lelah, berat badan sulit turun, bahkan sebagian bisa merasa cepat dingin atau lemas tanpa sebab. Pada orang usia lanjut, penurunan fungsi tiroid ini juga dapat memperlambat kerja ginjal dalam menyaring racun dan cairan tubuh. Akibatnya, tekanan pada ginjal meningkat, dan muncul gejala seperti bengkak di kaki, nyeri pinggang, serta pusing setelah makan berat. Selain goitrogen, kol dan kubis juga mengandung oligosakarida, sejenis serat yang sulit dicerna. Inilah yang membuat perut terasa kembung, begah, dan sering bersendawa setelah makan sayur ini dalam jumlah banyak. Pada usia muda mungkin tidak terlalu terasa, tapi pada usia 60 tahun ke atas, sistem pencernaan sudah lebih lambat dan enzim pencerna gas juga berkurang. Maka, risiko perut tidak nyaman menjadi lebih tinggi. Ada juga hal yang jarang diketahui. Konsumsi kol mentah, seperti pada lalapan, lebih berisiko bagi lansia dengan gangguan ginjal atau hipotiroid. Karena goitrogen aktif lebih banyak ditemukan pada kol mentah dibanding yang sudah dimasak. Dalam sebuah penelitian yang dimuat oleh Harvard Health Publishing, disebutkan bahwa konsumsi sayuran cruciferous mentah berlebihan dapat menurunkan penyerapan yodium secara signifikan, terutama pada orang lanjut usia. Ini bisa memperberat kerja tiroid dan berimbas pada metabolisme tubuh secara keseluruhan. Namun, bukan berarti Bapak Ibu harus berhenti total makan kol dan kubis. Ingat, semua tergantung pada cara dan frekuensi konsumsi. Berikut beberapa tips aman yang bisa diikuti. Masak hingga empuk. Proses pemanasan akan membantu menonaktifkan sebagian besar goitrogen, sehingga aman dikonsumsi dalam porsi wajar. Jangan makan setiap hari. Cukup 2-3 kali seminggu saja. Hindari konsumsi mentah atau setengah matang, terutama bagi yang punya riwayat hipotiroid atau batu ginjal. Imbangi dengan makanan kaya yodium, seperti ikan laut, rumput laut, atau garam beriodium untuk menyeimbangkan efek goitrogen. Perhatikan tanda-tanda tubuh, seperti perut mudah kembung atau kelelahan setelah makan,
Bisa jadi itu sinyal tubuh agar mengurangi porsinya. Sebagai alternatif yang lebih aman, brokoli kukus ringan bisa menjadi pilihan. Brokoli juga termasuk keluarga Cruciferous, tetapi kandungan goitrogennya lebih rendah jika dikukus sebentar, dan justru tinggi vitamin C serta serat yang membantu pencernaan. Jadi, Bapak Ibu, intinya bukan melarang makan kol dan kubis, tetapi mengetahui batas aman dan cara yang benar. Dengan begitu, kita bisa tetap mendapatkan manfaat gizinya tanpa membebani ginjal dan sistem metabolisme tubuh. Kalau Bapak Ibu sering merasa kembung setelah makan kol atau kubis, boleh tulis di kolom komentar, ya, apakah lebih parah kalau dimakan mentah atau saat digoreng? Kita lihat sama-sama pengalaman dari penonton lain juga. Bapak Ibu pasti setuju, daun singkong itu salah satu sayur paling sering ada di meja makan kita. Harganya murah, mudah ditemukan di mana-mana, dan rasanya enak. Apalagi kalau dimasak santan atau diurap dengan kelapa parut. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik kesederhanaannya, daun singkong ternyata mengandung racun alami yang bisa berbahaya bagi kesehatan ginjal, saraf, bahkan pernapasan kalau tidak diolah dengan benar? Mari kita bahas pelan-pelan. Daun singkong mengandung glikosida sianogenik, yaitu senyawa alami yang bisa melepaskan sianida saat pecah karena dikunyah atau diproses. Sianida ini memang dalam jumlah kecil. Tetapi bila daun singkong dimakan mentah atau setengah matang, kadar racunnya bisa cukup tinggi untuk menyebabkan gejala tidak nyaman. Gejalanya antara lain pusing, mual, sakit kepala, nyeri di sekitar leher dan bahu, bahkan pada kasus berat bisa mengganggu sistem saraf pusat. Lansia dengan ginjal yang sudah lemah lebih rentan, karena racun sianida yang masuk ke tubuh harus dinetralisir oleh hati dan dikeluarkan lewat ginjal. Kalau proses ini terganggu, racun bisa menumpuk dan menyebabkan efek jangka panjang seperti kelemahan otot, gangguan tidur, hingga kesemutan di tangan dan kaki. Ada penelitian menarik dari Food Chemistry Journal yang meneliti kadar racun dalam daun singkong mentah dan setelah dimasak. Hasilnya menunjukkan bahwa pemasakan dengan suhu tinggi dapat menurunkan kadar glikosida sianogenik hingga 90%. Artinya, bila dimasak dengan benar, direbus hingga benar-benar empuk, kemudian air rebusannya dibuang, daun singkong tetap bisa dinikmati dengan aman. Namun, masalahnya, banyak orang sering terburu-buru saat memasak. Misalnya, daun singkong direbus sebentar saja agar warnanya tetap hijau, atau langsung ditumis tanpa perebusan terlebih dahulu. Cara ini justru tidak sempat menetralkan racun sianida, dan akhirnya tubuh yang menanggung akibatnya. Selain itu, daun singkong juga memiliki serat kasar yang tinggi. Bagi pencernaan lansia yang mulai melambat, serat ini bisa menyebabkan perut terasa kembung, begah, dan sulit buang angin. Jadi meskipun terlihat sederhana, sayur ini butuh perhatian khusus agar tidak menjadi beban bagi tubuh. Berikut beberapa tips aman mengonsumsi daun singkong untuk Bapak Ibu di rumah. Rebus hingga benar-benar empuk, sekitar 15-20 menit, dengan air yang cukup banyak. Buang air rebusannya, karena di sanalah racun sianida yang larut. Jangan digunakan kembali untuk memasak sayur santan. Jangan konsumsi mentah atau setengah matang. Ini penting terutama bagi lansia dengan gangguan ginjal, hati, atau tekanan darah rendah. Tambahkan sedikit minyak kelapa atau santan segar saat mengolahnya. Lemak membantu mengikat sisa racun dan memperlancar pencernaan. Batasi konsumsinya 1-2 kali seminggu saja, tidak setiap hari. Kalau Bapak Ibu ingin alternatif yang lebih aman, daun pepaya muda bisa menjadi pilihan bagus. Meskipun sedikit pahit, daun pepaya tidak mengandung sianida, dan justru punya manfaat menurunkan kadar gula darah serta memperlancar pencernaan bila diolah dengan benar. Cukup rebus sebentar dengan sedikit garam dan rempah agar rasa pahitnya berkurang. Jadi, pelajarannya jelas, daun singkong bukan musuh, tapi juga bukan sayur yang boleh diremehkan. Cara memasaklah yang menentukan apakah ia jadi teman sehat, atau justru jadi racun tersembunyi bagi tubuh kita. Kalau Bapak Ibu sering masak daun singkong di rumah, boleh tulis di komentar, biasanya direbus dulu atau langsung ditumis? Kita lihat sama-sama cara mana yang paling sering dilakukan dan mana yang paling aman untuk kesehatan lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas satu persatu ke-6 sayuran tadi, mulai dari bayam, tomat, kacang panjang, kangkung, kol, hingga daun singkong, mungkin sebagian dari Bapak Ibu jadi terkejut. Ternyata, sayur yang selama ini kita anggap paling sehat,
bisa juga menjadi sumber masalah bagi ginjal dan sendi kalau dikonsumsi dengan cara atau jumlah yang kurang tepat. Namun perlu saya tegaskan kembali, bukan berarti semua sayur ini berbahaya. Tubuh kita tetap membutuhkan sayuran setiap hari untuk serat, vitamin, dan mineralnya. Hanya saja, ketika usia sudah melewati 50 atau 60 tahun, kondisi tubuh sudah tidak sekuat dulu. Ginjal bekerja lebih lambat, sendi mulai kaku, dan metabolisme berkurang. Artinya, cara kita makan juga harus lebih bijak dan menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Bayam, misalnya, tetap baik asal direbus dan tidak dikonsumsi setiap hari. Tomat juga bermanfaat bila dikontrol porsinya dan dipilih yang matang sempurna. Kacang panjang bisa dikonsumsi asal tidak berlebihan, dan kangkung tetap boleh asal tidak dihangatkan berulang kali. Bahkan kol dan daun singkong pun masih bisa dinikmati asalkan diolah dengan benar dan tidak dimakan mentah. Kuncinya adalah keseimbangan dan variasi. Jangan hanya terpaku pada satu jenis sayur. Ganti-ganti setiap hari, agar tubuh tidak menumpuk zat tertentu yang bisa membahayakan. Berikut beberapa tips tambahan penting agar ginjal dan sendi tetap sehat walau tetap makan sayur setiap hari. Variasikan jenis sayur setiap harinya. Misalnya hari ini bayam, besok sawi, lusa labu siam atau oyong. Semakin beragam, semakin banyak nutrisi yang seimbang masuk ke tubuh. Perbanyak minum air putih. Ginjal butuh cairan untuk membuang sisa asam urat, oksalat, dan racun dari makanan. Minimal 6-8 gelas sehari, kecuali dokter menyarankan batasan khusus. Batasi konsumsi sayur yang mengandung purin dan oksalat tinggi. Jangan setiap hari, cukup 2-3 kali seminggu. Konsumsi buah dan sayur bersamaan. Buah kaya kalium dan antioksidan membantu menetralkan efek asam dari beberapa jenis sayur. Konsultasikan ke dokter bila Bapak Ibu mengalami nyeri sendi, kaku pagi hari, atau bengkak yang tak kunjung reda. Kadang tubuh memberi sinyal lewat rasa sakit, tapi sering kita abaikan. Dan satu hal yang tidak kalah penting, hindari menghangatkan sayur berulang kali. Ini bukan hanya mengurangi vitamin, tetapi juga bisa memicu oksidasi dan meningkatkan zat sisa yang membebani ginjal. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman. Dari 6 sayur tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu makan di rumah? Apakah bayam, tomat, atau justru daun singkong? Dan pernahkah setelah makan salah satunya Bapak Ibu merasa pegal, nyeri di lutut, atau pinggang terasa berat? Silakan tulis di kolom komentar, ya. Cerita dari Bapak Ibu bisa membantu penonton lain belajar dari pengalaman nyata. Kadang, pengalaman sederhana di dapur bisa jadi pelajaran besar untuk menjaga kesehatan kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir dan menyimak dengan sabar. Saya sangat menghargai semangat Bapak Ibu yang selalu ingin belajar menjaga kesehatan secara alami tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Tulis usia dan dari mana menonton, supaya kita bisa saling kenal dan saling menyemangati di komunitas sehat lansia ini. Bagi yang baru pertama kali menonton, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya tentang kesehatan ginjal, sendi, dan makanan alami untuk usia 50 tahun ke atas. Dan seperti biasa, izinkan saya menyapa beberapa penonton setia yang selalu hadir di kolom komentar. Salam hangat untuk Ibu Siti dari Makassar, Pak Hadi dari Kediri, dan juga Bapak Rahman dari Kuala Lumpur. Terima kasih sudah setia mengikuti setiap episode kita. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan yang panjang, sendi yang kuat, dan ginjal yang bersih. Ingat, tubuh kita adalah anugerah, dan menjaga pola makan yang benar adalah bentuk rasa syukur kita setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan seperti biasa. Salam hangat untuk semua penonton setia dari berbagai daerah.